Sip, nah, mulai ya. Kita ngobrolnya ke sini, Bu. Ya. Gini ya. Iya, kita nengoknya ke sini. Oke. Cuman lebih cenderung ke kita ngobrol berdua gini Iya. aja. Boleh, ketemu lagi Ya. sama Budi. Budi. Teman kampus juga. Ya. Zaman STBA. STBA. Dulu kita kenal di momen apa ya? Maksudnya seingat gue pas zaman Ya zaman jadi panitia ya? Iya, panitia lah. lo pakai kacamata gede, Iya. pakai setelan jeans gitu kan, bener nggak? Iya. Masih kurus, Setelan apa tuh? suka main gitar, lagunya The Beatles. Iya, Beatles. Lagu-lagu Beatles. Terakhir ketemu Budi itu tahun 2020, Iya. pas bikin konten mobil. Konten mobil, oh iya. Konten mobil ya. Jadi gimana Bud, riwayat lo sekarang nih? Riwayatnya sekarang masih di kapal. Nggak berani apa gimana ya. Masih jalanin aja lah di kapal itu. Soalnya Betah? ya betah gimana? Dibetah-betahin? Iya. Easy money gitu. Itu terus nanti suara lo jadi nggak ini. Sorry. Ya. Oke. Easy money, Easy money. tapi hard work. Hard work ya. Easy money. Orang. Nah ini teh jadi konten ini supaya gue lebih dekat sama tahu lebih dalam tentang teman-teman gue. Ya. Apa-apa. Apa lo SD SMP Bandung? SD SMP Bandung saya. Saya SD di dulu SD Terang depan TSM. Oh. Ya, sekarang jadi Kartika ya. Dulu Yang Pengkolan itu bukannya TK? Di TK-nya di situ, SD-nya di situ depan TSM ya. Karena bokap militer. Oh. Kan situ sekolahan khusus militer. Gitu. Iya betul. Sekolah khusus anak kolong. Terus SMP? SMP saya lari ke, mungkin ada yang tahu Dwi Sakti Bakti. Kalau Dwi Sakti Bakti itu Jalan Aceh. Jalan Aceh. Yang di Pangkal ya? Yang pas belokan dari apa? Jalan Iya, ada satu sekolah kan di situ, yang pas belokan, di sebelah kiri ada sekolah. Sebelah kiri, ya. Itu SMP. Cuman kayaknya udah bangkrut. Sekolahnya sih masih ada, cuman mereknya SMP udah nggak ada. Begitu saya lulus berapa tahun aja tuh tutup. Apa kekurangan siswa gitu? Ya, terkenal nakal-nakal. Jadi nggak ada yang kurang diminati, ya, kurang diminati. Kurang diminati di situ. Jadi lu bisa masuk ke sana? Nggak tahu gimana ya. Ya pengen sih ke negeri, cuman ya kapasitas otak kurang. Jadi kemana aja pas kebetulan kan militer. Bapak saya di Kodam juga. Kan itu sekolah militer juga. Iya. Jadi dimasukin sekolah militer lagi di situ. SMA-nya pasti KC? Nah, SMA enggak. SMA saya di Bina Dharma, Jalan Kebaktian. Swasta semua ini? Swasta umur semua. hidup? Iya. Kerja swasta semua. Nggak ada yang namanya negeri. Nah, karena terus terang dari kecil saya bandel ya. Bandel dari TK aja saya udah mukulin orang. SMP TK, coy. Ya SMP udah bikin geng jadi nggak ada. Jadi sekolah tuh nggak utama saya. Utamanya main. Utamanya berantem. Main berantem. Main dulu. Ya, makanya, apa yang bikin lo milih STBA? STBA, sebenarnya saya kan sebelum STBA, saya lulus tahun 95. Oh, lulus tahun 95. Saya 95, cuman saya nggak langsung kuliah. Saya pengen yang lain aja dulu, kayak kursus penyiar radio, banyak kursus-kursus lah. Ya, kursus penyiar radio, apalagi ya. Terus saya rencana ke Seni Rupa. Tadinya? Seni Rupa ITB, ke ITB. Seni murni masuk, cuman nggak masuk juga.
Ketaikan. Nah, ngatakan makanya selama 95 itu ya udah kita sekolah penyiar di dulu namanya Sonata 47. Dulunya radionya Jalan Jakarta kalau nggak salah. Jalan Jakarta udah nggak ada. Saya Sonata 47 belajar apa? Belajar di penyiar, belajar apa? Cara bikin skrip segala macam diskotiknya. Cuman untuk mengisi aja. Mengisi untuk nyampe tahun depan. Tahun depannya saya kuliah. Tadinya udah nggak akan kuliah gitu, orang tua nggak usah kuliah lah, kamu nggak apa-apa. Cuman orang tua lihat kasihan juga ya, ini anaknya kemana-mana gitu. Luntang lantung. Jadi luntang lantung, naik gunung gitu, terus kerjanya gitu. Oh, naik gunung dari kapan tuh? Dari SMP saya. Dari SMP. Itu sebuah apa gunung pertama lo? Itu sebuah pelarian sebenarnya. Pelariannya SMP itu. SMP Gunung itu gede pasti standar. Yang di Bandung, Gunung Burangrang, Gunung Papandayan, Gunung Palasari. Apa tuh yang di Garut tuh? Galunggung. Bukan. Apa sih Cerme? Bukan Kok Cerme sih? Apa? Cikuray. Cikuray. Ya sekitar situ. Karena lingkungan gua tuh ya di. Itu ada seniornya nggak buat anak SMP loh? Ya anak SMP. Waktu itu ya belum ada masuknya pecinta alam, belum, masih otodidak semuanya. Iya, tapi anak SMP. Oh iya, anak SMP. Naik gunung. Ya. Karena nggak ada yang ngawasin. Nggak ada yang ngawasin. Pokoknya badung sekali saya waktu kecil tuh. SD aja tuh waktu sekolah SD, pas mau sekolah SD, bukannya malah sekolah. Saya ke stasiun Kiara Condong tuh. Ada kereta namanya kereta pasir sampai ke Tasik. 4 jam loh. Lu ikut itu? Iya, bukannya sekolah. Dari pagi ke Tasik 4 jam, pulang lagi. Jadi kayak udah pulang ke rumah kayak yang sekolah. Oh, jadi pas sampai pulang rumah pas gitu Pas hitungannya? hitungannya. Kalau istilahnya zamannya mabal gitu. Naik kereta pasir ngapain lagi di atas? Nggak tahu, ada kepuasan tersendiri. Lu sendirian apa ada teman? Ada teman juga, teman. Nggak, teman-teman. Ya karena waktu SD, SMP, saya kan hobinya ya berantem bikin geng, mungkin ada klimaks mungkin ya, udah jenuh. Pas SMA itu, nah dari SMA ada pecinta alam, gua masuk. Lebih terorganisir gitu, jadi lebih dibekalin ilmunya. Karena ya kalau di alam begini kan gua kalah, terus terang kalah. Gua terlahir orang miskin. Nah, kalau di gunung saya menang, saya juaranya. Oh, karena manusia. Nyamanya daun-daun doang. Nggak semua orang bisa ke situ gitu. Nggak bisa semua orang situ. Uang nggak berharga di situ. Jadi ada nilai-nilai apa spiritual. Mulai masuk kuliah juga, masuk WS juga. Ya, Wana Satria. Rata-rata orang yang SMA-nya ini jarang dagang, tapi saya masuk lagi. Karena ya hobi saya petualang. Ya sampai kerjaan kan ini juga termasuk petualangan juga. Iya. Ya. Jadi, keliling dunia buat. Iya, keliling dunia. Nah, WS apa? Lu jadi masuk ke STBA 96 buat? 96. Tapi gua nggak pernah ngeliat gue. 96. Sampai pas momen itu aja sampai kamu. Ada. Teman gua si Tobi gitu. Geng gua tuh Topik Tommy. Kalau maksudnya gue gini, kalau pengurus WS yang lain gue minimal kelihatan muka lah gitu. Kalau lu tuh baru-baru di akhir 99 aja. Ya, jarang nongkrong gitu loh nih WS. Ya jarang sih, kuliah terus tugasnya banyak di WS tuh waktu masih jadi anggota muda itu kan banyak. Ada step-step yang mesti dijalanin gitu. Jadi kita masih ada istilahnya apa ya, jarak sama anggota full. Itu perjalanannya di WS itu 1 tahun lebih. Untuk jadi 1 tahun gimana? Untuk jadi anggota, iya. Kan bukannya setelah pulang yang diklat itu? Iya, diklat itu. Itu dasar. Udah dasar. Jadi ya bisa member. WS dari anggota muda, cuma dia nggak punya nomor. Bukan anggota penuh. Masih anak bawang ya? Anak bawang. Tuh harus pengembaraan istilahnya. Pengembaraan itu dalam artian lu jalan sendiri gitu? Ya bikin tim ekspedisi. Dulu itu ekspedisi saya susur pantai. Saya jalan kaki dari Sindang Barang ke Pamengpeuk, jalan kaki. Anjir, coy. Menyusuri jalan raya gitu atau lewat jalan hutan? Jalan hutan, pinggir pantai. Apa yang ditemuin di pantai lu nggak apa?
istilahnya nggak sah kalau lo jalan di jalan raya. Nggak, itu gagal. Nggak aci. Lu bikin jurnal tulisan itu semenjak dari lu jalan dari Sinang Barang, posisi apa penduduknya, geografisnya gimana, penghasilan itu tercatat semua. Anjing. Sampai di buku itu kayak skripsi itu, Wes. Nanti dicek kemarin terus disidangkan. Anjing. Berat. Emang paling berat. Sampai dipertanggungjawabkan gitu kan. Nanti lu jangan-jangan nebeng angkot ini. Nah, itu gitu. Banyak kan kayak sidang aja lo waktu sidang. Kamu ini dibantu orang kan? Nebeng pick up loh. Ya nggak boleh. Nebeng pick up udah gugur. Pulangnya juga nggak boleh? Pulangnya udah sampai tujuan boleh. Oh. Ya. Di tujuan udah ada senior yang nungguin? Nggak ada senior. Pulang sendiri juga? Ya. Jadi kita mulai perjalanan report dulu ke Polsek setempat. Nanti di terakhir kita report juga di Polsek setempat. Jadi ada kontak bahwa rombongan mahasiswa ini udah nyampe nggak hilang. Ada buktinya stempel gitu. Ya, hilang. Apa yang seru, Bud? Seru. Di WS? Saya pernah berhadapan-hadapan dengan harimau. Ya. Di mana itu, Bud? Saya, Gusti, sama Hesti. Itu tahun 2007 loh. Oh baru, udah lulus dong itu mah? Bukan 2007, 97. Oh. 97 kita bikin semester 3. Ya, bikin petualangan lagi nih. Kita dari Pamengpeuk sampai Cipatuja. Ini udah member nih. Oh, udah member. Dari Cipatuja ke Pamengpeuk dibalik. Itu ngelewatin namanya hutan yang sangat angker ya sekarang itu. Leuweung Sancang. Nggak tahu gua. Oh, itu bener-bener sakral kalau di Jawa Barat. Nyusuri pantai gitu apa masuk ke tengah hutan? Kalau di pantai itu bukan pantai aja, kadang-kadang batu karang kita harus climbing. Terus bakau. Kalau bakau kita kan nggak bisa, kita harus berenang di tengah laut. Jadi lu itu pegangan sama pohon-pohon gitu? Iya, pohon-pohon apa. Itu ceritanya pas tahun 97 itu pas di daerah Sancang itu kan. Kebayangannya kita jalan di laut, udah mulai pasang nih, ada pasang. Udah mulai pasang, kan kita otomatis harus cari ke dalam tuh, ke dalam hutan. Itu pantai itu bukan pantai, nggak ada pasir. Itu hutan bakau sama istilahnya di sana lumpur lah ya. Lumpur, hutan, bener-bener hutan, nggak ada celah sinar pun masuk ke sana. Itu si Hesti sama si Gusti gue bilang, Gusti. Lu cuma bertiga? Ya. Lu diam di sini bentar, gue cari jalan ke dalam. Mereka kita temannya sering argo, nggak kita jalan sini aja. Ini airnya tambah naik loh, kita hanyut kita. Pas gue nyali jalur ke dalam tuh, mungkin itu harimau kumbang kayaknya, gitu. Lagi tidur kayaknya. Jadi kaget dia sama gue buat prak, boom, suaranya tuh, gitu. Gue gini, itu persekian detik itu. Tatap-tatapan? Kosong tatap-tatapannya. Tapi dia masih gini, ngasih apa? Cuman sempat ngaum. Ngaum sama tatap-tatap masih ngaum. Orang yang di luar gue sih udah panik. Udah panik kayak gue Yugi dihajar harimau. Itu berkali-kali suara harimau mau gitu. Ya, gue lari juga pas kelihatan gue lari begini, akhirnya gue lari keluar. Kayaknya itu harimau lari, gue lari tuh. Sama-sama lari. Iya, nggak mungkin kalau dia ngejar gue pasti kena. Kan harimau kan kalau dia lebih besar dari dia masih takut juga sebenarnya. Iya. Karena di sana masih banyak harimau harimau tutul, harimau jaguar gitu kan. Sana banyak. Masih banyak Jawa Barat tuh masih banyak. Terus apa lagi buat yang serem-serem buat? Oh iya, ketemu hantu buat? Oh, zaman kuliah enggak namanya naik jadi WS tuh naik Burangrang itu untuk jadi ketua pemilihan WS itu naik Burangrang satu orang sendiri dari Burangrang ke atas berbekal 1 lilin. Anjing 1 lilin coy. Ya. Air minum gitu masa nggak dikasih? Ya. Air minum nggak? Bawa air minum itu perlengkapan wajib. Ya. Lilin ngapain lilin? Penerang. Kita nggak boleh bawa senter. Lampu yang taruh di sini? Ya belum zamannya. Belum zaman. Di sini dikasih tes mental lah untuk menjadi ketua. Lu ikutan itu? Ikutan. Berarti si Ado juga kayak gitu? Ado enggak, dia udah enak. udah di senat dia.
Dia senat ya, iya, jadi dia nggak ngurus VS. Ya. Gue sama Gusti itu ngurus VS. Gue Gusti Deden. Itu lu tahun berapa jadi ketua? Si Gus tahun 9. Oh, Gusti yang jadi ketuanya? Iya, gue wakilnya. Waktu voting itu beda 1 suara. Itu pas voting tuh. Cuma beda 1 suara. Ya nggak apa-apa, kita saling dukung kan. Gusti tahun 2006 aja. 2006. Periode 26 2007. 2007 kayaknya Gusti, 2007 28. 2008? Bukan, 98. 97 98. Nah, ya. 99. Pokoknya. Nah, ketemu lo tuh baru aktif di namanya OSMA ya, zaman si lagi Rudo itu kan. Penerimaan mahasiswa baru. Iya, yang seksi acaranya Rudo positif. Iya. Yang bikin aneh-aneh. Aduh. Sandi. Ketut. Ya, Ketut, bareng Ketut. Kenalnya gue mereka tuh masih ini yang sering main gitar Beatle ya. Iya betul, yang itu gue ingat banget loh. Pasti apa Pak, The Beatles, cerita-cerita The Beatles. Nah, lo ke kapal-kapal gini gimana riwayatnya? Ini riwayatnya kan setelah KKL Bali itu ya. Setelah KKL Bali, kebetulan teman sekelas namanya Muhammad Mulyana. Dia itu punya saudaranya itu bikin agensi. Bukan sekolah yang di seberang Sultan Plaza itu? Bukan. Kan si Irwan Novi kan pada di situ. Ya. Banyak waktu itu tahun 99 banyak juga si Mangado ketipu yang waktu. Ketipu? Ya, kan banyak di radio apa tuh? Dahlia yang bikin merekrut kapal pesiar aja banyak kan. Cuman kita udah dibilangin yang pendiri agensinya itu emang sekolah STBA dulu juga. Di ABA dulunya, merasa ke juniornya mah, jadi diarahkan, nggak sampai ketipu itu, banyak yang ketipu. Yang ketipu itu masuk ke jalur mana? Oh, di radio ini ada pengumuman Radio Dahlia zaman itu. Oh, yang itu yang banyak ketipu? Iya, Radio Dahlia. Wah, nggak mungkin kan ini radio. Gua mana ada, lu kerja di Eropa, lu nggak bisa bahasa Inggris, nge-hire orang, cuman begitu masuk langsung medikal, ditarikin uang. Enggak, gua bilang enggak. Kalau mau ikut gua. Tahun 99 itu. Saya dapat training dulu. Karena dia nyari orang yang berbahasa Inggris. Kalau ngajarin hotel orang yang nggak berbahasa Inggris repot juga, walaupun dia punya knowledge cara bikin makanan, bikin minuman, bartender segala macam. Kalau nggak berbahasa Inggris percuma. Jadi dia nge-hire orang yang berbahasa Inggris. Meskipun masih AIO ya, yang penting ngerti lah kita. Ngerti aja. Udah di-hire aja. Ada waktu itu interview, ownernya tuh dari Singapura. Itu berapa orang yang anak STBA angkatan kita? Belum, nggak ada, baru 2 orang. Saya sama si Muhammad. Itu jalurnya ke Star Cruise. Star Cruise itu istilahnya pelatihan. Kita nggak kayak digaji. Gaji kita cuma 1.250.000. Tapi masih di Indonesia? Enggak, di Singapura. Gitu. Oh, udah berangkat? Ya. Singapura, Thailand, Malaysia. Itu Star Cruises. Udah kapal ya? Udah kapal pesiar. Cuman kita nggak digaji normal lah kayak kapal pesiar kayak apa. Magang lah, anak magang gitu. Ya, kalau kayak si Risman, Lukman, dia ke Holland American Line gitu kan. Kayak Sindui juga. Untuk batu loncatan kan yang Holland dulu. Holland itu istilahnya ya orang pertama dasar-dasar ya. Tapi udah pada itu lari aja, soalnya gajinya kurang. Nah kebetulan owner gua itu beli perusahaan di Amerika. Jadi ada sebuah perusahaan kapal pesiar namanya Norwegian Cruise Line. Itu bangkrut. Dibelilah sama Star Cruises. Itu yang di Singapura. Itu udah tahun berapa, Bud? 2000? Antara tahun 2000-an. Udah berangkat ya Pak? Udah berangkat. Tahun 2000 saya udah berangkat. Belum lulus? Ya, belum lulus. Saya pelopor sebenarnya. Dari yang lain tuh saya pelopor. Dan sampai sekarang. Saya di tahun 2000-an itu owner gua tuh beli NCL. Nah kan dulu waktunya ceritanya begini nih, gua paling 1 kontrak doang. Gua pulang lanjutin kuliah.
Ceritanya. Cita-cita mulia. Iya, itu lanjutin kuliah. Penting dapat pengalaman dulu kerja di hotel di kapal pesiar. Pas begitu mau pulang, gua dikirim ke Hawaii. Jadi batal pulang? Pulang, tapi langsung dipulangin. Aku bikin visa. Perpanjangan aja? US visa, dokumennya dilengkapin. Karena harus ada US visa segala macam. Saya bikinnya di Kuala Lumpur US visa, pulang 3 minggu, baru saya berangkat ke Hawaii. Cuma 3 minggu? Ya. Jadi nggak jadi kuliah? Oh, nggak jadi. Saya bilang, itu agak debar juga nih, bilang ke orang tua gimana nih. Dia bilang, gimana ya? Ternyata satu tahun gue bilang lagi, ini kesempatan emas. Orang itu nggak setiap orang tuh bisa ke Amerika, gue bilang. Resmi. Ya, susah bikin visanya. Susah. Yang beruang aja belum tentu bisa ke Amerika kalau nggak ada sponsor, saya bilang. Betul. Saya bilang, 1 tahun lagi lah. Oh, orang tua udah, nih kapan beres, Bud? Kan gue dikuliahin bareng adik gue. Oh iya. Kan gue nggak tahun 2006 nih, kuliah bareng sama adik gue. 96 ya, 96 bareng sama adik gue. Nah, adik gue itu tahun 99 udah bikin skripsi. Saya ditanya lagi, gimana? Gimana ini ya? Ya setahun di sana kan lumayan. Gaji udah standar Amerika lah. Oh, udah bukan 1 juta dolar. 20 juta langsung tangan begini. Ya. Oh, belum musim transfer gitu, Bud, saat itu? Zaman itu masih cash. Wajib. Ya, zaman saya itu belum masih cash. Ya. 20 juta, Bud. Jadi kalau gajian tuh akhir bulan dipanggil tiap departemen. Saya kan di bar. Saya tuh masuk bar. Nah, itu juga nggak tahu, semenjak pulang dari naik Gunung Rinjani itu ya. Katanya itu di naik Gunung Rinjani saya dibilangin orang lokal tuh kan. Kalau lu masuk ke sini terus mancing dapat ikan karper terus orangnya beruntung terus. Bertubi-tubi beruntung. Gua ketawa-ketawa aja yang bener. Lu dapat karper itu? Itu selama 1 minggu kita tuh di Segara Anak diem, modal cuman kopi sama beras. Oh, lauknya mancing. Lauknya mancing. Sama anak-anak si Deden, si Gusti mancing. Nah, orang lokal bilang, "Mas, kayaknya Mas dapat keberuntungan." Katanya, bilangnya begitu. Karena apa? Itu jarang bisa dapat ngatur gitu katanya. Emang biasanya apa yang normal-normal? Berikan sepatu deh. Sampai gue iseng aja, gue pindah kan banyak orang ikutin sana. Gue mancing dapat mulu orang ke situ semua. Gue pindah sambil istilahnya sambil iseng gitu, sambil keluarin ajimat kayak jampe-jampe begitu kan. Kung melak Jawa lewat lempar gitu kan. Si Gusti Kenapa nih, Bu? Nah, ganti aja. Lepas ininya. Oh. Nggak, ganti aja. Ya. Terus? Si Gusti ketawa aja. Itu beneran itu apa lu asal bunyi aja? Asal bunyi aja gue itu. Tapi orang sana percaya. Pulang dari sini coba lihat kan. Pulang dari situ emang benar. Yang itu. Ya kan orang yang itu. Nah, ini kuat. Terus sambil Nah, pulang dari sana tuh itu tuh masih 99 apa 2000? Tahun 99. Habis kan orang KKL pada pulangan. Saya nggak pulang. Dari KKL langsung ke Lombok, Sumbawa. Kan naik kereta barengan tuh? Iya, naik kereta barengan kan. Cuman kalian kan pulang habis dari Bali tuh. Saya nggak pulang, saya lanjut ke Lombok. Oh, pas di Banyuwangi? Enggak, di Bali. Oh, pas di Balinya juga lu udah misah? Udah bilang. Boleh itu? Boleh, Pak Marbun kan dari Warna Satria. Oh, mumpung di sini jadi biar ongkosnya mahal. Ke Sumbawa kan. Kita ke Sumbawa, pokoknya pas pulang begitu, pulang dari situ langsung ada panggilan. Pas interviewnya juga nggak ditanya tentang masalah bar gitu kan, dimasukin ke bar, nggak dibilang nama koktail apa, ditanya nggak sama si anak STB yang dulu, yang pendirinya tuh yang dulu, dia juga sama nggak lulus, yang diri ini tuh agency. Pakai aja alma mater STBA. Jadi gue interview pakai alma mater STBA. Anjir. Jadi pas ditanya sama yang dari Singapura, ini logo apa? Gue bilangin, gue sekolah bahasa Inggris.
Ya, lulus langsung, nggak ditanya-tanya masalah minuman. Kalau gue tanya masalah minuman pasti piña colada, gue bingung pasti mentok. Masuk, saya masuknya di FB dulu, nggak masuk ke ini nggak langsung ke bar. Nggak langsung ke bar. Terus yang di Star Cruise itu saya di FB di restoran. Nah waktu dipindahin ke Hawaii ini ke Norwegian Cruise Line, saya masuk bar. Gue bingung ini bar utility apaan, gue bilang. Bar itu apa? Asistennya bartender. Wah gaya nih asistennya bartender. Kebayang, wah asistennya bartender cuman bikin es, ternyata nyampe di sana hancur. Bukan hanya ngisi es, buang sampah segala macam. Beruntung juga kalau yang lain itu kan rata-rata 1 tahun 2 tahun dia jadi barwaiter. Saya langsung 3 bulan jadi barwaiter. Nah, apa itu lo? Apa maksudnya? Lu kan nggak ada basic. Iya, nggak tahu kan bos gue tuh lihat apa spirit gue, kerja gue gitu. Kadang-kadang gue masih dikibulin sama orang Indonesia juga ya, orang Indonesia yang kerja udah jadi barwaiter. Karena bukan kerjaan gue nih. Cariin gelas ini dong. Sebenarnya bukan kerjaan gue digunain aja sama anak-anak. Sekarang gue tahu, gue kurang ajar, gue digunain, manfaatin sama orang. Nah, bos tahu kan, wah ini udah kepake. Cuma 3 bulan jadi barwaiter. Kan lu belum ngerti ini minuman. Udah banyak training di sana tuh. Tiap minggu tuh training. Lagi senggang training, pokoknya nggak ada nganggur nih. Training. Dan di sana tuh nggak ini nggak sembarang itu jadi bartender tuh harus punya license. Harus punya SIM, surat izin bikin minuman. Oh, dapat dari mana? Ada di sana. Itu di kapal itu ngeluarin? Enggak, bukan kapal itu, dari Amerika. Cuman dia nyekolahin kita di luar online. Jadi terus? Jadi mudah-mudahan kuat lah. Kuat. Pas jadi barwaiter. Jadi barwaiter berapa tahun? Saya jadi bartender 2006. Saya jadi bartender. 2006 ya sampai sekarang. Saya sih nggak mau jadi supervisor atau apa. Nggak naik pangkat lagi? Nggak. Gue kesana nyari duit, bukan nyari pangkat. nyari pangkat. Mereka kalau orang India, orang apa banyak pengen jadi pangkat, naik jadi bos gitu. Tapi gue tuh ya rata-rata orang yang ngerti nggak mau dia jadi bos, pusing. Banyak responsibility, gajinya juga nggak seberapa. Kita kan banyak ceperan. Udah gaji, ada tip itu bisa 1 gaji, men. Oh iya? Jadi double. Iya. Atau 8 bulan, saya kadang uang $1 itu bisa nyampe 10.000. Kumpulin aja terus. 10.000 kali 16.000 berapa tuh sekarang? Di kamar lo aman kan? Aman. Nah, tahun 2006 saya jadi bartender sampai sekarang, 2006. Nah, pulang nikah kapan, Bud? Nah, nikah tuh saya ketemunya dia tuh pas dari Star Cruise itu. Oh, yang dari Singapura itu. Ya, saya pulang ke WS jalan-jalan ketemu sama dia. Lucu juga sebenarnya kan. Dulu kita masing-masing ada aktivis kan ya di Jepang gitu kan. Waktu ada acara, saya mendirikan teater juga kan, Marlboro segala macam. Kalau dia bikin acara, dia jadi MC-nya, gue bilang, MC kok kayak begini, bla bla bla. Malum lah, gue udah pernah belajar broadcasting gitu. Makanya, gue koreksiin. Ternyata jadi istri gue. Lu koreksi. Koreksi, kok begini, tahu sekarang jadi istri gue. Tahun 2002-an, 2004 saya nikah 2004. Itu di sela-sela pas lagi balik? Dia lagi skripsi. Saya balik pulang sini. Jarak jauh lah telepon. Zaman dulu nggak ada namanya internet, belum. Udah ada sih tahun segitu, Bu, cuman belum internet ya, belum, masih zaman email mah bisa. Email. Iya. Friendster. MIRC kan udah ada, Bu. Masih zaman Friendster. MIRC kan udah ada dong. Iya. Gitu. Orang masih pada belum punya laptop. Punya laptop tuh saya tuh 2010, 2009 saya punya laptop. Sama lagi. Sama aja. Punya laptop itu buat apa? Buat komunikasi. Buat komunikasi sama istri kan ada zamannya Skype, Yahoo Messenger kan. Ya itu kru tuh lucu kalau namanya kru ngedok ya. Kru tuh bawa laptop semua. Keluar cari sinyal. Emang di kapal nggak ada? Nggak, harus bayar ya. Apa belum musim ya? Belum musim. Kalau sekarang udah ada. Sekarang bayar tapi pakai Starlink sekarang. Saya baru pakai Starlink.
Saya tuh sebulan tuh keluar sampai $200 atau $300 untuk internet ya. Pakai uang tip aja itu mah. Itu uang tip aja tuh. Terus kenapa saya nggak, kan banyak teman-temannya loncat gitu ya. Ya kayak si Ado. Jadi mendarat lah ya. Si Ado, si Nopi gitu. Saya sering ditawarin tapi dalam otak gua ini gini-gini ya. Gua gaji gede di sana tetap jadi orang miskin di sana. Ah, si Novi enggak. Iya, walau sekaya-kayanya enggak, walau ceria ya sekaya-kayanya di sana nggak punya rumah lo sana. Emang itu bukan, jadi statusnya gimana kalau kayak si Novi lah contoh? Mereka itu agak susah kalau pulang ke kita, agak susah. Banyak kan ilegal. Makanya nggak pulang-pulang. Ya nggak gampang, kalau kan setahun sekali pulang, nemu keluarga, nemu anak segala macam. Ya istilahnya walau kerja kita keras, tapi istilahnya satu tahun sekali saya ketemu keluarga. Kan si Novi diboyong semua ke sana, tinggal di sana. Ya, ke sana. Si Ado juga kan? Iya, Ado itunya kan. Ado emang ilegal sih. Iya, dapetin di sana ya. Dulunya nggak ilegal sebenarnya, itu zamannya si Obama itu kan ada program, tapi batasnya tuh 3 tahun. Setelah 3 tahun mereka harus pulang, tapi pada nggak pulang. Nggak pulang. Ya. Banyak ya itu yang jam shift istilahnya ya. Cuman ya dari otak gue kadang-kadang ditawarin mau jam shift gaji berapa, gaji segini. Nggak bilang, nggak, gua di kapal gaji segini, di rumah gua orang kaya. Dulu orang kaya, gua nyantai. Gua di Amerika lo gaji 5.000, 6.000 tetap aja lo miskin sana. Apalagi lihat orang Asia kita itu diskriminasinya kencang gitu ya. Kalau di kapal sendiri gimana suasana? Kapal enggak, kebanyakan orang Asia. Orang Asia, orang hitam juga banyak. Ada rasis ya? Rasis enggak. Kapal-kapal Italia pasti rasis. Kalau kapal-kapal Amerika enggak. Amerika itu cowboy. Kapten itu jalan-jalan atau gimana enggak ada istilah, enggak ada jarak. Kalau di Amerika itu lebih ya gimana ya? Egaliter. Ya jangan panggil gua sir, gitu kan. Panggil namanya gua gitu kan. Kalau orang Italia itu mesti sir, mesti dijunjung tinggi kalau mereka itu. Orang Amerika enggak. Kakek-kakek panggilnya Doni ya Doni aja. Jangan sir Doni, no, enggak. Apalagi gua di bar kan, di bar. Don. Don, what would you like to drink? Gua bilang itu kan lebih, mereka tuh lebih senang. Jadi lebih dekat tuh kita. Kalau kan tuh dari 99 ya waktu itu teh. Pokoknya waktu gua ingat waktu pertama STBA ada apa? Ada wisuda di yang 2009. Ya, wisuda di Sabuga. Kok di Sabuga sih? Oh iya, 2008 atau 9. Di Sabuga mah waktu gua wisuda juga ada di Sabuga. Iya, waktu pertama kali di Sabuga. Kebetulan MC-nya saya sama si Rosi yang Rosi Inggris itu. Iya, Rosi Radio Ganesha. Iya, betul. Ya, mungkin kesana-kesananya kita nggak dipakai. Mungkin si ini Rosi nge-charge terlalu mahal ke STB. Itu dibayar, Bet? Iya, bayar. Gue pikir enggak, dibayar. Pengabdian. Pengabdian nggak dibayar. Nah, makanya pas kesananya kita nggak dipakai. Rosi kita nggak dipakai katanya, dia komplain kalau kita nge-charge terlalu mahal. Sesuai dengan ini dong, gue bilang kan ability kita bisa jadi MC, bisa ini kan masih Rosi Silaban gitu. Ya betul. Itu pas pertama kali di Sabuga gitu. Setelah itu terus ke Sabuga terus ya. Iya. Sekarang nggak tahu tuh masih sanggup nggak tuh ke Sabuga? Nggak tahu. Sekarang udah nggak ada. Udah. Mahasiswanya yang menipis. Lo kapan terakhir ke kampus? Kadang-kadang minggu lewat ke kampus bawa motor gitu kan. Masuk nggak? Masuk kadang-kadang. Masuk. Anak WS siapa yang masih tersisa? Maksudnya yang masih lo kenal? Paling juga orang-orang suka si Beto ke situ. yang orang seniornya sih. Ya, masih tetap aja. Kita tuh diakuin banget kalau yang di WS tuh kalau sampai kapanpun ya tetap anggota kita sumber hidup. Jalan ke sana kita ya tetap diakuin. Ya sekarang cuman problemnya nggak ada generasi penerus. Kadang-kadang mahasiswanya nggak ada. Mentoknya tahun berapa yang regenerasi WS? Sekarang udah mulai. Tahun kemarin masih sempat bisa ada generasi. Sekarang udah berat sekali. Nggak ada yang baru lagi?
Ya, udah berat sekali karena mahasiswanya 100. Oh, berarti turun lagi. Tahun kemarin masih 180. Iya, ngebayangin. Nanti bayangin kita kan ribuan itu. Iya. Inggris waktu itu 1000, D3 sampai kelas E itu. Angkatan 96. Ya, zaman kita mah ya pas puncak-puncaknya STBA kayaknya. Iya, puncak-puncaknya. Kita sanggup wisuda di Sabuga gitu. Zaman itu. Itu mau sampai kapan lu buat main di kapal? Sampai pensiun? Sampai pensiun. Ada pensiun soalnya kan. Lumayan cair pensiun. Bentar tahun berapa? Umur 55 itu boleh ngambil pensiun. Sekarang 10 tahun lagi? Ya, 10 tahun lagi. Enggak lah, 6 tahun lagi, 5 tahun lagi. Oh iya, iya betul. Umur 55 saya bisa ngambil pensiun, cair itu. Pengabdian puluhan tahun. Iya. Mereka juga pada respect lihat gua 25 tahun men di kapal men. Pada nggak nanya nggak niat turun? Gua bilang ya gua niat turun tapi ya istilahnya hidup gua itu udah bukan milik gua lagi. Milik anak, milik istri. Gua bilang kalau gua berhenti ya kesian anak saya tidak sempat. Maklum lah kalau saya ngerasain zaman saya tuh benar terlahir dari keluarga miskin gitu. Sekarang kan anak saya mau main bola, mau masuk apa ke Persib Junior saya masukin gitu. Bilangin aja, lihat saya dulu kalau orang tua saya punya uang, bayangin saya pasti sekolah gitar. Lu bayangin aja, enggak punya piano, enggak punya gitar, saya bisa main gitar, bisa main piano. Belajar sendiri. Ya. Belajar piano dari si Topik jadi pemain keyboard. Oh, ya. Tahun 2000, jadi inget lagi. Tahun 2006 itu bikin band. Si Muhammad Mulyana main gitarnya, saya pemain bass, si Tommy vokalis, vokalis. Si Topik pernah ada acara Kopma, apa kita main di situ waktu di Lantai Merah. Ya, acara yang 2 hari ya? Ya, 2 hari itu di Lantai Merah. Oh, itu lagi rame-ramenya tuh kampus. Iya, kampus lagi rame-ramenya. Terus tahun 98 juga saya ketemu Eriko. Eriko ngajak rock and roll kita, ayo kasih rock and roll Eriko. Sempat main di ini, di Dago yang pinggir jalan itu. Bukan di Dago, di mana itu dulu? Yang jam-jaman Obi Fan, ya. Malam minggu pinggir jalan. Sama si Eriko gitu. Makanya Eriko tahun 98 ya. Terus ada acara Kopma itu, ketuanya si Tommy itu yang dilemparin tuh, yang ada purpose. Yang dilemparin. Kenapa dilemparin? Gue lupa. Ya, itu kan ada purpose gue ingat. Iya kan. Yang dilemparin warga ya. Warga kan ya, belakang masjid. Ya. Belakang masjid Isa jam 7 orang lain ya. Masih main ska. Nggak bisa top. Pas yang main tuh ini itu purpose. Iya. Yang main kan sampai lari vokalisnya itu ninggalin. Tommy langsung naik ke panggung, stop. Sama Dania si ininya, ketua Kopmanya. Iya, gue inget momen itu. Tommy juga naik kapal dulu ke hall dulu. Sempet dia. Cuman nggak dilanjut ya. Berapa kali pindah berhenti ya dia. Nggak kuat. Ya. Pernah kena badai, Bud? Sering pernah ya. Badai sering. Sampai terdampar gitu kayak. Kapalnya gede, men. Kapalnya 5.000 orang. Itu Titanic itu besar kapal gua 3 kali dari Titanic. Dideretin gitu. Iya, dideretin 3 kali kapal gua tuh lebih besar. Lo udah ujung ke ujung udah ubek-ubek? Ubek ya, selama 8 bulan masih ngubek-ngubek lah. Atas bawah. Lorong-lorong sempitnya. Pakai fasilitas boleh nggak? Mau berenang gitu, misalkan. Boleh. Ada waktu-waktu tertentu fasilitasnya ada apa namanya spa night misalnya. Dibilang seminggu sekali kita boleh pakai jacuzzi, kita boleh pakai namanya apa ke spa aja. Di spa tuh ada mempergunakan apa fasilitas spa kayak sauna gitu. Nggak boleh, cuma ada waktu-waktu tertentu. Oh, nggak sebebas? Nggak sebebas, kan giliran tamu. Mungkin dikasih voucher gitu mungkin? Iya. Mungkin minggu ini 20 orang mulai. Jadi kita ngajuin. Gua pengen ke spa.
pengen relax, ya tulis nama gue sana. Oh, didaftar dulu. Ada sempat terobatin juga karena gue senang musik ya, senang musik gitu kan. Di sana juga bikin band juga gitu. Oh. Bikin band, ada acara namanya Crusoe. Crusoe itu satu cruise sekali itu main kita di teater. Di teater itu kita main. Lu nyiapin berapa lagu? 2. Cuma 2 dikit amat. Iya kan, line up-nya banyak. Ada orang lain juga. Gua tuh kalau ngeband tuh sama orang Filipin sama orang Filipin banyak kan. Karena banyak juga ya orang sana orang Bali gitu. Tapi orientasi musiknya mereka itu kan masih Indonesia banget, SID gitu kan. Kita di internasional. Saya bawain lagu-lagu alternatif aja. Bawain apa? Beatles juga? Enggak. Saya bawain lagu-lagunya apa? Tahun ini aja, tahun 90-an. Tergantung vokalisnya tuh, pengen lagu apa. Bawain Metallica juga bawain, gue bilang. Lo main bass juga? Nggak waktu itu main gitar. Karena apa? Karena teknologi semakin canggih kan. Saya bisa belajar dari YouTube, scale gitu, blues scale. Dari situ berkembang blues scale. Jadi pindah ke gitar karena main bass. Gue nggak bisa main band sendiri, main bass di kamar gue nggak bisa nyanyi sendiri men. Jadi kalau di kamar gue nyalain ampli, misalnya main gitar gitu kan. Kalau gitar. Di kapal lo ada nyimpen gitar? Ada. Itu tuh misalkan kayak gini nih, lo kan lagi mudik nih, kamar lo diisi orang lain? Apa ya, kosan? Kamar gue lagi isi orang. Berarti kita nggak bisa nyimpan barang pribadi? Enggak, paling nitip lah. Lalu harus bener nitip ke orang itu sebenarnya nggak boleh. Kalau lu pulang barang lu bawa semua. Tapi kadang-kadang lah gua susah. Gua taruh gitar lu aja sama lu lah, nanti gua kasih $100. Nitip ya. Nitip lah. Gua balik lagi kan males gua bawa gitar lagi dari ke sana kan, neng-teng gitar ini. Belum tas. Belum tas, belum efek segala macam. Gua bilang. Nah kalau lagi merapat gitu, lu belanja gitar? Belanja gitar di New York itu namanya Guitar Center. Guitar Center. Buatan Indonesia men. Buatan Indonesia men. Itu buatan Indonesia. Apa merek yang menurut kita bagus? Ternyata Indonesia. Iya kan kita nggak kebeli namanya Fender yang harganya 3.000. Kita kan ngapain beli Fender harga 3.000, 2.000 gitu kan. Yang ada aja lah, kalau Squire aja pas dilihat di Indonesia. Si Risman beli Gibson. Risman. Bawa ke sini waktu pandemi kan masih main di... Harta satu-satunya itu katanya waktu itu. Sama Marshall. Nih gue tinggal ini nih. Sama Marshall. Kalau misalkan situasi nggak bener-bener, nggak membaik, kayaknya mau dijual. Waktu pandemi gue sama si Risman di sini. Karena ya kita bikin usaha, bikin KP-KP pinggir jalan tuh. Dia. Waktu itu pernah ketemu mau bikin tekwan, jualan tekwan. Ya apa aja, dia mah gue ganti mulu, makanya nggak beres. Harusnya satu aja dia menggonta-ganti tekwan, mau udah sendal apa segala macam deh. Bikin standnya di GBLA gitu kan. Tiap minggu pakai mobil. Kalau gue bikin bubur kacang. Jualan bubur kacang. Pas lagi pandemi kemarin. Pandemi. Jadi pakai mobil kan, laras. Mobilnya jadi umpetin dikit gitu kan. Umpetin dikit. Kadang-kadang pernah kalau kelepasan kan, lagi bikin bubur gitu kan, pakai tenda-tenda itu kan ya. Tenda-tenda zaman sekarang lah. Aduh, Pak, maaf ya sebentar. Sendoknya kehabisan. Gue ngorain mobil. Tinit. Anjing. Jualan bubur, mobilnya spot. Gue ketawa aja. Anjing jualan bubur katanya, mobilnya spot. Lagi nggak ada kerjaan. Belum tahu gue bilang. Nah pas lagi pandemi itu gimana? Ya, suasana kebatinan lo nih? Ya, sama. Lanjut nggak nih? Ya sama lanjut. Cuman ya dari perusahaan sih support terus. Lu mau minjem uang berapa yang nggak pakai disupport perusahaannya. Untuk survive lah sampai dunia cruise tuh balik.
tahun 2022 kayaknya. Oh, mereka juga ngejaga ya? Iya, kalau ke aset itu kru kan aset. Lo bayangin hilang kru semua, lo mulai baru lagi, lebih repot lagi. Gua tuh udah ratusan koktail udah di luar kepala gitu. Begitu pulang langsung kerja bisa. Kalau yang baru nggak, mesti di training dulu. Ini minumannya ini. Kalau kan saya begitu langsung datang langsung taruh barang. Ini kayaknya habis baterai. Oh. Ya udah mau habis baterai. Ya berapa menit lagi sih? Sesanggupnya aja lah ya. Iya. 45 menit juga. Masih saja bikin kemarin ke Pangandaran bikin konten juga. Ya buat keluarga aja itu liburan-liburan. Tadinya mau bikin vlog banyak pakai motor kan. Banyak ini nih di rumah banyak project. Makanya pas kemarin tuh baru pulang tuh. Siap gue bilang pas gue udah berapa minggu kan hujan terus. Iya. Rumah gue bocor terus gimana repot nyari tukang bangunan gimana. Dapat dari bangunannya kerjain selama 2 minggu tuh bangunan. Ya wes lah, bisa keburu habis baterai gue nih. Tuh udah sebentar gitu. Nuhun, thank you. Sama-sama. Lumayan ada singkat padat. Singkat padat. Minum dulu tuh. Oh iya. Ada. Oke, Bud. Guys, Budi ya. Budi. Orang kenalnya sama gue kacamatanya itu. Iya, sampai kacamata tebal. Sampai Bu Adi itu bilangnya yang anak kuliah itu yang pakai kacamata hitam kuliah. Saking nggak pernah masuknya loh. Enggak, tahunya gue pakai kacamata kan gue zamannya kacamata agak coklat hitam. Pakai jaket jeans. Benar kan? Ini tahun 60 sekali lah, 60 sekali gitu. Zaman-zamannya. Ya wis lah. Ya. Oke, guys. Ya. Ketemu lagi. Ketemu sama teman-teman.